Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Biodiversity Channel. Kita ketemu lagi dalam vlog video hubungan antara pohon atau tanaman dengan bencana kekeringan, Sobat ya. Sobat, di masa sekarang dan ke depan ini kita akan menghadapi perubahan iklim ya. Perubahan iklim yang mana perubahan ini akan menyebabkan terjadinya penambahan jumlah frekuensi bencana banjir dan kekeringan, Sobat ya. Jadi kalau masalah banjir sudah saya ulas di video sebelumnya, Sobat. Sekarang masalah kekeringan, Sobat ya. Karena ini dua bagian dari siklus hidrologi, Sobat ya. Ketika terjadi banjir di suatu daerah akan terjadi kekeringan juga, Sobat ya. Seperti itu. Sobat, jadi karena jumlah hutan kita mengalami penurunan ya, jadi deforestasi namanya, Sobat ya. Ada yang menyebut di beberapa jurnal dan juga beberapa berita itu media hampir 80%, Sobat ya. Deforestasi artinya terjadi pengurangan jumlah luas hutan, Sobat ya. Ya, hutan ini penghasil oksigen dan juga sebagai penjaga kelembaban, Sobat, sebenarnya itu. Cuman ketika ini berkurang ya akibat perubahan tata guna lahan, maka kita akan mengalami kekeringan, Sobat ya. Jadi kekeringan itu akan berdampak sulitnya dalam mencari air. Mencari air tanah ini terutama dialami oleh warga-warga kita yang masyarakat miskin ya, di bawah garis kemiskinan, Sobat ya. Seperti itu. Sementara kalau kita yang masih memiliki duit atau di daerah kota mungkin juga harus terpaksa juga membeli air tangki, Sobat. Namun ada beberapa juga yang sumber mata airnya sudah mulai biasanya ya PDAM-nya itu lancar, harus mengalami proses di mana pergantian ya, Sobat ya. Siang hidup, malam tidak, atau pagi hidup, malam tidak, seperti itu, Sobat. Dan itu akan terus terjadi, bisa jadi siklusnya di mana mungkin kita hidup airnya menerima dari yang hidup dari PDAM itu 2 jam 3 jam hidupnya, seperti itu, Sobat. Ke depan akan seperti itu, Sobat ya. Kecuali melakukan beberapa hal, Sobat ya, begitu. Jadi hubungannya yang pertama, Sobat ya, tanaman ini betul, Sobat. Jadi dia itu tanaman itu dapat mengurangi pemanasan global, dapat mencegah panas matahari yang langsung ke bumi ya. Matahari ini akan menyebabkan terjadi proses evapotranspirasi, Sobat ya, atau penguapan ya. Jadi transpirasi juga dengan adanya tanaman, baik daunnya, dahannya dan batangnya ini, maka panasnya itu akan terlindungi, Sobat ya, begitu. Dengan terlindunginya oleh tanaman ini, proses penguapan berkurang, Sobat, begitu ya. Jadi dehidrasi kalau yang terjadi sama kita juga berkurang karena sejuk ya. Selain itu juga ada oksigen yang dikeluarkan oleh tanaman, Sobat ya. Ketika terjadi hujan, Sobat ya, jadi dalam siklus hidrologi itu terjadi hujan, kemudian air itu akan tertahan oleh daun, kemudian dari daun ini masuk ke aliran cabang, dan air titik yang masih jatuh yang menembus daripada dahan ini menjadi air yang lebih bisa terserap ke dalam tanah dibandingkan dengan air hujan langsung, Sobat. Air hujan langsung itu memiliki gaya kinetik yang lebih besar sehingga menyebabkan tanah lebih padat terkadang ya titik-titiknya. Kalau sering jatuh titik hujan, maka tanah itu lebih padat sehingga akhirnya aliran itu mengalir di permukaan, masuk ke saluran pembuang, masuk ke anak-anak sungai dan memenuhi sungai, sehingga kalau sungainya juga tidak mampu menampung kapasitas akan terjadi banjir, Sobat. Nah, seharusnya air hujan itu bisa meresap ke dalam tanah, Sobat ya. Jadi seharusnya air hujan itu bisa meresap ke dalam tanah dengan cara dapat terinfiltrasi atau tersaring oleh dahan-dahan tanaman itu. Kemudian air itu sebagian mengalir ya, jadi sebagian masuk, sebagian mengalir. Itu yang sebenarnya, Sobat ya. Akar-akar tanaman inilah nanti yang mempertahankan kondisi air tanah itu.
Jadi bencana kekeringan itu juga ada imbasnya dengan bencana banjir sobat ya. Jadi inilah siklus di mana antara suatu daerah ketika terjadi banyak curah hujan, maka suatu saat pun akan terjadi proses kekeringan dia, seperti itu. Ini di daerah-daerah wilayah-wilayah yang jumlah tanamannya berkurang sobat ya, di mana tanaman ini ya sebenarnya akar-akarnya ini yang melindungi, mempertahankan muka air tanahnya sobat ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, air hujan itu ketika turun ke dalam tanah yang berada di bawah tanaman itu cenderung lebih kondusif, lebih bisa menginfiltrasi air hujan sehingga terserap ke dalam tanah sobat ya. Air hujan itu seharusnya lebih banyak terserap sobat, bukan menjadi mengalir atau menjadi limpasan, bukan menjadi aliran yang masuk segera ke sungai. Salah itu sobat ya. Jadi kalau dulu kita drainase itu bagaimana air hujan secepatnya masuk ke dalam sungai, itu salah sobat ya. Itu namanya ekodrainase, namanya sistem drainase yang dulu. Kita membuat saluran supaya secepatnya masuk ke sungai. Ternyata faktanya yang terjadi sekarang, ketika aliran air itu kita masukkan ke saluran masuk ke sungai dan kapasitas sungai terlampaui, terjadi banjir sobat. Itu yang terjadi, itu loh. Memang saluran butuh untuk daerah-daerah genangan tertentu gitu. Tapi yang paling baik adalah sistem ekodrainase, yaitu saluran atau aliran air yang bisa meresapkan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah, kemudian baru dialirkan sisanya sobat ya, begitu ya. Jadi sudah saya sampaikan kemarin di video sebelumnya, antara tanaman di pohon melawan atau versus banjir itu sobat ya, begitu ya. Dengan banyaknya tanaman, maka ketika proses evapotranspirasi ini terjadi ketika musim kemarau ya, di mana air sudah mulai berkurang, tanaman inilah ya, akar-akarnya ini akan tetap mencari sobat, mencari sumber mata air ya. Dalam jarak 5 meter dia bisa mendeteksi adanya aliran di bawah, sehingga dia seperti magnet sobat ya. Akar-akar tanaman seperti magnet menarik aliran yang ada di bawahnya untuk menarik aliran air di bawah tanah untuk terangkat atau naik ke atas sobat ya. Akibatnya kalau jumlah pohon ini banyak sobat ya, yang akan menarik air tanah ke atas, maka sumur-sumur di daerah itu juga tidak akan mengalami kekeringan sobat. Nah, jadi bencana kekeringan itu terjadi ketika sumur-sumur itu sudah mulai dangkal, mulai tidak ada air lah, begitu sobat. Justru dengan adanya banyak tanaman sekitar sana itu akan membuat sumur-sumur itu terisi. Akibat apa? Gaya tarik dari akar tanaman mengangkat atau menarik mata-mata air tanah supaya air tanah naik ke atas sobat, gitu loh. Jika tidak ada tanaman atau gundul sobat, maka air tanah akan ke bawah, akan terus ke bawah sobat, sampai ya selama masa musim kemarau begitu sobat ya. Jadi tanaman itu dahan-dahan daunnya itu sudah melindungi dari terik matahari, kemudian juga justru daun itulah yang sebagai yang membutuhkan air ya. Jadi dari atas daun masuk ke dalam batang, kayak sistem sedot gitu loh sobat ya. Jadi akar-akarnya nanti yang menarik mata air di bawah. Nah, jika tidak ada tanaman sama sekali, siap-siap terjadi kekeringan sobat ya. Jadi sudah panas, dalam 1 hari itu akan terjadi penguapan. Dalam 1 hari menurut para peneliti itu terjadi proses penguapan sebesar 1 mili sobat ya. Jadi kalau kita naruh air dalam bak atau gelas akan berkurang 1 mili itu ya, seperti itu. Oleh karenanya sobat ya, jadi perbanyak tanaman ya, perbanyak tanaman di lingkungan sekitar kita, di depan rumah kita, halaman kita. Jangan biarkan matahari, kalau perlu matahari yang langsung menyentuh bumi ya, seperti itu. Agar supaya apa? Agar kita mengurangi pemanasan global dan juga mengurangi kekeringan di daerah sana sobat ya. Jadi semakin banyak tanaman seperti pada video tersebut, maka di bawahnya itu akan ada banyak sumber-sumber mata air. Ini terjadi pada daerah pegunungan sobat ya, daerah hutan-hutan itu pasti akan ada mata air yang mengalir di sana ya, karena akar-akar tanaman lah yang mempertahankan itu. Dibandingkan daerah yang tandus, kering, tidak akan ada air sana.
Demikian sobat ya video kali ini ya. Terima kasih. Mari kita perbanyak menanam tanaman sobat ya, memperbanyak hutan-hutan kita. Jadi ketika digunakan kayunya kita tanam kembali sobat. Reboisasi ataupun penghijauan sobat, mari jalankan ya. Untuk menjaga iklim kita tetap kondusif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.